panjang. Ini melanjutkan contoh-contoh. Jadi kan tadi sampean debat, itu ulama salaf kan juga bertemu khalifah. Iya, silahkan kamu ikuti mereka, nemui, tapi ikuti juga apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Jadi ada kisah lagi, Imam Ibnu Abi Shumailah ketemu nemui Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Terus khalifahnya bilang, Mbah Yai Ibnu Abi Shumailah, jenengan coba ngendikan mangke kula rungokno. Gini ya khalifah, umat manusia itu tidak akan di besok hari kiamat tidak akan selamat dari jerih payah, dari sakit, dari pedihnya hari kiamat, kecuali orang yang bisa membuat Allah senang dengan membenci dirinya sendiri. Jadi bencilah dirimu sendiri demi mendapatkan ridho Allah. Nangis ini Khalifah Abdul Malik dengan, ya sudah, ucapan ini saya jadikan pegangan selama saya hidup. Tuh. Utsman bin Affan ngangkat pegawai namanya Abdullah bin Amir. Namanya juga diangkat, dilantik begitu. Teman-temannya datang memberi ucapan selamat di pelantikan. Yang datang belakangan keri iku Abu Dzar, sahabat Abu Dzar. Teko pol keri terus aras-arasen malas-malasan. Padahal Abu Dzarin sama Abdullah yang dilantik ini akrab, teman akrab. Si Abdullah protes, kamu kok datangnya terlambat Abu Dzarin, kan teman-teman kamu ini loh bestinya saya kok malah datang terlambat itu. Gini jawab Abu Dzarin, Nabi itu bilang kalau ada seseorang dilantik jadi pejabat, itu maka sejak dia dilantik Allah menjauh dari orang itu. Tidak aku dia begitu. Malik bin Dinar lagi dipanggil ketemu gubernur Basrah. Terus bila bilang kepada gubernur, wahai gubernur, saya sudah baca kitab-kitab suci terdahulu. Di antara isinya tidak ada orang yang lebih bodoh dibandingkan raja. Tidak ada orang yang lebih dungu ditimbang daripada yang maksiat kepadaku, dan tidak ada orang yang terhormat kecuali dia merasa bangga denganku. Terus lagi, kamu pejabat penguasa, ya, oleh Allah diberi kambing gemuk-gemuk sehat-sehat, kambingnya dimakan, bulunya dipakai, tinggal hanya tulang belulang saja. Faqala lahu walil Basrah, ini dinasihati seperti itu. Gubernur Basrah langsung lihat nasihatnya kok tajam sekali. Wahai Imam Malik bin Dinar, panjenengan tahu kenapa kok beraninya bilang saya dan saya tidak tersinggung? Tidak tahu saya. Imam Malik bin Dinar begitu. Itu karena jenengan tidak pamrih, tidak berharap apa-apa dari saya, makanya sampean jadi berani bilang begitu. Saya tahu itu. Ada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ketemu Umar bin Abdul Aziz yang saat itu belum jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz memang menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Lah, Khalifah Sulaiman dekat dengan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kok dengar suara gemuruh, tambah dekat, tambah banter terus didemek dodone. Ini suara gemuruh apa? Ini gemuruh karena suara rahmatnya Allah. Wih, lah itu nanti kalau tidak tahu kalau suara siksanya Allah. Jadi karena dekat dengan penguasa, Sulaiman ya
Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik datang ke Madinah, mau berangkat ke Mekah, nyuruh manggil Abu Hazm. Abu Hazm dipanggil, Kiai, kenapa kok kita tidak suka kematian? Itu kenapa ya? Semua orang kok benci mati? Ya karena kita itu membangun dunia dan kita mengosongkan akhirat, sehingga kita akan sayang jika bangunan kita di dunia kita tinggalkan dan kita beralih ke alam yang kosong itu. Oh gitu. Kenapa? Nah terus baiknya bagaimana kita kalau sowan menghadap Allah itu? Begini, menghadap Allah itu kalau orang baik seperti orang pergi pulang ke rumah ketemu keluarga. Tapi kalau orang jahat itu seperti budak yang minggat mau ketemu majikannya, berarti dimarahi. Tapi kalau keluarga yang pulang ke keluarganya itu berarti dirindukan. Nah, silahkan pilih yang mana, teman. Oh, begitu. Gini, saya pengen nasihat dari jenengan lagi. Begini nasihat saya, pokoknya perilaku sampean itu, Khalifah, itu cocokkan dengan Quran. Di Quran itu innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Orang baik di surga naim, orang jahat di neraka jahim. Ya terus rahmatnya Allah itu di mana? Ya dekat orang qaribun minal muhsinin. Hamba yang paling mulia siapa? Ahlul birri wat taqwa. Amal paling mulia apa? Melakukan fardu dan menghindarkan haram. Ucapan apa yang saya dengar? Ucapan apa yang sebaiknya saya dengar? Yaitu ucapan kebenaran. Tuh. Ucapan kebenaran, sampean mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang sampean takuti. Orang mukmin paling cerdas siapa? Itu orang yang taat pada Allah terus ngajak orang lain. Orang mukmin paling rugi siapa? Orang yang menuruti keinginannya temannya yang zalim. Jadi mendukung orang zalim. Lah terus kita ini sebaiknya bagaimana? Nataqulu fi manahnu fihi. Terus saya ini menurut sampean bagaimana? Wahai Imam Abu Hazim, ampun tersinggung nggih, ampun marah. Ora, mboten, kula mboten marah, wong nasihatin jenengan saya tunggu. Begini nasihat saya. Status sampean ini sebetulnya status yang bapak-bapak sampean itu, ya, bapak leluhurnya sampean itu penuh berlumuran darah, mengambil paksa kekuasaan tanpa permusyawaratan umat Islam, melakukan pembunuhan besar-besaran. Sekarang bapak sampean itu, leluhur sampean sudah pulang. Nah, tidak tahu mereka ini diapakan oleh Tuhan di alamnya sana gitu. Akhirnya karena ucapannya Abu Hazm pedas, dijawil sama temannya. Ampun kereng-kereng ayi. Apa jawabnya Abu Hazm? Loh, ulama itu harus menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Terus Khalifah Sulaiman tanya lagi, lah terus kita memperbaiki keadaan yang rusak bagaimana? Ya, sampean ini harus minta keikhlasan ini, berkuasa ini harus ikhlas, harus diletakkan diambil dari tempat yang halal, diletakkan di tempat yang halal juga. Terus yang bisa siapa? Ya orang yang bisa melakukan itu ya yang takut neraka, pengen masuk surga. Loh kalau begitu tolong saya doakan supaya masuk surga. Ya sudah, saya doakan, ya Allah, ini Khalifah Sulaiman, kalau memang dia yang kau cintai, mudahkan dia dapat kebaikan dunia akhirat. Tapi kalau dia engkau benci, maka
ambil dia, taruh pindahkan kepada yang engkau ridhoi, engkau cintai gitu. Terus nasihati lagi ya Pak Yai, kula ini ringkes saja ya nasihat saya. Kamu pentingkan Tuhan, jangan sampai Tuhan itu melihat apa? Kamu melakukan yang Dia benci dan kehilangan kamu ketika, maksudnya begini, an yaraka haitsu nahaka, yang kamu lakukan justru larangan Dia, yang kamu tinggalkan justru perintah Dia. Jadi jangan sampai seperti itu. Sebagai seorang khalifah, jangan sampai Allah itu, jangan sampai engkau melakukan justru yang dibenci Allah dan meninggalkan justru yang diperintahkan Allah. Ayyaraka haitsu nahaka aw yafqudaka haitsu amaraka. Wa qala Umar bin Al-Aziz, Allah